Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Tabe salamat linu nalatai, salam sujud kerending malempang, adil katalino, bacuramin kasaruga, basengat kajubata, arus. Perkenalkan, nama saya Ahmad Satria, NIM ABA 118005, Program Studi PPKN, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Palangkaraya. Pada kali ini, saya akan membuat video dengan mata kuliah Sosiologi Politik Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ades Ofendi MSI dan Bapak Herman SPD MPD. Pada kali ini di video saya akan memberikan materi dengan tema budaya politik. Bagi teman-teman semuanya, silakan menyaksikan video saya berikutnya. John F. Kennedy adalah seorang mantan presiden Amerika Serikat. Pernah berkata, "Jangan tanya apa yang negara bisa lakukan untukmu. Tanyakan apa yang kamu bisa lakukan untuk negaramu." Halo sahabat sukses, dimanapun Anda berada, saya Ahmad Satria. Dalam video kali ini, saya akan membahas materi dengan tema budaya politik. Yang akan kita bahas adalah yang pertama, apa itu budaya politik? Yang kedua, apa saja yang termasuk dalam budaya politik? Yang ketiga, bagaimana budaya politik di Indonesia? Yang pertama, pengertian budaya politik. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari budaya politik. Menurut survei dari beberapa ahli menyatakan bahwa politik adalah pandangan suatu bangsa terhadap tujuan yang akan diperoleh nantinya. Dari itu, orang yang berpolitik ini adalah strategi untuk mencapai tujuan yang akan ditujukan berikutnya. Jika kita berbicara politik, tentunya kita pasti memiliki budaya dan strategi yang kita akan menyiapkan untuk terjun ke masyarakat. Dari itu, politik ini akan dikaitkan dengan negara. Di Indonesia, salah satunya, ketika kita berdemokrasi, pastinya kita akan berpolitik. Nah, dengan berpolitik tersebut, kita telah melakukan budaya politik. Dari itu, budaya politik ini adalah sangat sering dilakukan oleh masyarakat, terutama di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada kenyataannya, sampai tahun ini, sampai detik ini, kita masih merasakan yang namanya politik. Dari itu, budaya politik yang harus dikembangkan
terutama di bangsa Indonesia adalah nilai-nilai yang bersumber dari Pancasila. Nah, karena Pancasila adalah sebagai ideologi negara Indonesia, politik harus bersumber dari Pancasila tersebut agar cita-cita bangsa Indonesia akan terwujud nantinya, serta dari orientasi yang kita dapatkan dalam budaya politik ini dapat kita wujudkan dalam mempraktekkan untuk masyarakat yang ada di negara Indonesia. Itulah penjelasan dari budaya politik. Selanjutnya, kita akan membahas materi yang kedua, yaitu macam-macam budaya politik. Gabriel A. Almond dan Sidney Verba membagikan macam-macam budaya politik menjadi 3, yaitu yang pertama, budaya politik parokial. Yang kedua, budaya politik kaula atau subjek. Dan yang ketiga, budaya politik partisipan. Kita akan membahas yang pertama dari macam-macam budaya politik, yaitu budaya politik parokial. Nah, teman-teman semuanya yang menyaksikan video saya saat ini, kita ada yang namanya budaya politik parokial. Budaya politik parokial adalah budaya politik yang menunjukkan orang yang kurang menyadari terhadap politik dari pemerintahan. Biasanya mereka kurang untuk mengikuti alur dari politik ini. Di antaranya, mata pencaharian yang terdapat pada budaya politik parokial ini adalah sebagian besar dari petani dan buruh tani. Budaya politik parokial memiliki beberapa ciri-ciri. Di antaranya, kurangnya partisipasi politik terhadap dirinya. Selanjutnya, tidak memiliki ciri khas terhadap politik dan apatis. Itu adalah ciri-ciri yang dimiliki oleh budaya politik parokial. Selanjutnya, kita akan membahas, yaitu biasanya budaya politik parokial ini tepatnya ada di mana? Nah, budaya politik parokial itu sebagian besar di daerah pedesaan, daerah terpencil, daerah yang kurang sosialisasi politiknya. Biasanya mereka kurang melakukan hubungan komunikasi dan kurang untuk mengetahui informasi mengenai politik, sehingga mereka kurang menyadari budaya politik itu sendiri. Selanjutnya, kita akan melanjutkan materi kita, yaitu yang kedua adalah budaya politik subjek atau kaula. Budaya politik subjek atau kaula ini menunjuk kepada orang-orang yang pasif patuh terhadap pejabat-pejabat, pemerintah, dan undang-undang, di mana mereka telah mengetahui apa itu politik. Akan tetapi, mereka kurang untuk berpartisipasi dalam terjun ke politik, serta kurang berpartisipasi dalam pemilihan. Dalam
budaya politik subjek atau kaula ini memiliki beberapa ciri. Di antaranya, mereka telah ada mengetahui dalam politik ini dari segi minat dan perhatiannya. Mereka sudah paham tentang apa itu politik. Akan tetapi mereka kurang untuk menilai, menelaah, dan mengkritisi dalam politik. Nah, biasanya ini terjadi di masyarakat kota maupun pedesaan. Baik teman-teman, sekarang kita telah memasuki bagian ketiga dalam macam-macam budaya politik. Pada bagian ketiga yaitu budaya politik partisipan. Dalam budaya politik partisipan ini menunjuk kepada orang-orang yang telah aktif dan telah berpartisipasi dalam politik. Nah, di sini teman-teman semuanya masuk ke budaya politik partisipan ya, karena teman-teman semuanya sudah pada tahu nih tentang artinya politik itu sendiri. Nah, dari itu budaya politik partisipan ini telah ada orientasi pada dalam dirinya terhadap suatu politik, baik dari sebagian kecil hingga sebagian besar itu akan sadar dalam arti penting politik itu sendiri. Nah, di sini budaya politik partisipan memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu budaya politik partisipan orang-orangnya telah memiliki pengetahuan yang tinggi terhadap politik, komunikasi politik yang berjalan lancar, serta partisipasi politik lebih aktif, di mana budaya politik partisipan ini tempatnya itu berada di perkotaan dan tempat yang telah adanya sosialisasi politik. Pada kenyataannya, daerah yang budaya politik partisipan ini sudah ada politiknya, sudah tahu mengenai politik itu sendiri. Nah, dari itu budaya politik partisipan telah banyak merubah dan berdampak besar bagi sebuah negara untuk mewujudkan kedepannya, di mana etika norma dalam politik sudah ada, sehingga dalam melakukan politik sudah memiliki beberapa strategi yang efektif dan efisien. Dari itu, budaya politik partisipan ini sangat diharapkan kepada masyarakat semuanya. Dari itu teman-teman, di sini saya menyarankan kepada teman-teman untuk kita aktif dalam berpolitik. Baik, selanjutnya kita ke bagian 3, yaitu bagaimana budaya politik di Indonesia. Sekarang kita membahas politik di daerah kita tercinta. Budaya politik di Indonesia sekarang sudah berjalan dengan lancar, di mana setiap kita melakukan demokrasi, adanya politik yang timbul di sekitar kita, di mana politik tersebut adalah suatu strategi agar untuk mencapai tujuan tertentu, di mana di negara Indonesia telah ada berbagai macam seperti partai politik, kelompok penekan, kelompok pendukung, serta media massa yang menekankan terhadap politik. Itu adalah sangat penting bagi masyarakat Indonesia untuk melakukan politik masing-masing, di mana di Indonesia telah memiliki komitmen politik yang ada dalam diri seseorang untuk mencapai tujuan dari politik itu sendiri. Jadi, bangsa Indonesia telah banyak menerapkan
politik yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Itulah dari budaya politik di Indonesia. Yang penting masyarakatnya lagi lebih sadar dan berpartisipasi dalam mengikuti politik ini serta pemilihan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Dengan adanya budaya politik, semoga kita semua bisa melakukan budaya politik dengan baik dan benar, serta dengan aturan yang telah ada dan ditetapkan oleh semuanya. Baik teman-teman, materi kita sudah berakhir. Jadi, di sini saya akan memberikan kesimpulan kepada teman-teman semuanya. Kesimpulannya yaitu, sebagai masyarakat Indonesia, karena kita sudah mengetahui apa itu politik, sebaiknya kita harus sadar dan berpartisipasi dalam politik ini, serta kita berpartisipasi dalam pemilihan. Karena sebagai masyarakat yang cerdas dan berkualitas, kita harus mengetahui tentang adanya politik. Dari itu kita sering mendengar kata-kata ini, satu suara akan menentukan masa depan sebuah bangsa. Dari itu, di sini saya mengajak teman-teman semua untuk kita berpartisipasi dalam politik. Dari Bandung ke Tugu Monas, sapi jantan terkulai lemas. Panggung politik boleh memanas, asal rakyat jangan tertindas. Saya Ahmad Satria, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua.